Asperges me, Domine isopo et mundabo, lavabis me, et super nivem de albabo. Miserere mei Deus, secundum magna misericordia. Utuslah hati Roh Kudus ke atas putri-putrimu ini untuk memenuhi mereka dengan nyala cita-cita yang Engkau bangkitkan dalam hati mereka. Semoga di dalam diri mereka ya Tuhan, bercahayalah kecemerlangan pembaptisannya serta kehidupan tak berjela. Et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine isopo et mundabor, lavabis me, et super nivem de albabor. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
pembacaan pertama nanti kita diundang menjadi saksi-saksi Kristus yang adalah saksi Allah sendiri. Semoga doa-doa kita berkenan pada Allah dan para suster kita juga akan menghayati apa yang diucapkan dalam perayaan ini ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah atas kehendak-Mu rahmat kebaptisan telah berkembang dengan subur dalam diri hamba ini, sehingga mereka rindu mengikuti jejak Terang lebih dekat. Perkenankanlah supaya karya mereka menambah kekudusan gereja dan memperteguh karya kerasulan gereja, seraya mengamati kesempurnaan Injil secara benar. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dan Roh Kudus Allah yang tunggal, tidak sepanjang masa. Waktu Paulus berada di Antiokhia di Pisidia, pada hari Sabat datanglah hampir seluruh warga kota, berkumpul di rumah ibadat Yahudi untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil memuja, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang, kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung dunia." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas membebaskan tubuh kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonia.
Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudahlah cukup bagi kami. Berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Suster Dionisia, ya saya hadir. Suster Fabiola, ya saya hadir. Para suster yang terkasih, apa yang suster minta kepada Allah dan gerejanya yang kudus? Kami mohon semoga boleh mengikuti Kristus mempelai kami sampai akhir hidup kami di dalam kongregasi suster-suster belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Syukur kepada Allah. Melihat bagi kita tidak sekedar juga dengan mata, tapi kita melihat dengan pikiran kita, dengan budi kita, dengan hati kita. Karena itu apa yang ada di hadapan kita, yang kita lihat itu dapat membuat kita mengatakan sesuatu yang buruk. Tetapi sebaliknya juga dengan melihat objek yang sama, kita dapat mengatakan sesuatu yang baik. Sekali lagi kita melihat, dan apa yang kita lihat dapat membuat kita mengatakan hal yang baik, tetapi juga sebaliknya hal yang buruk. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk mengubah gaya pikir kita. Maka para nabi harus menyelubungi mukanya untuk tidak melihat Allah ketika Allah menampakkan diri atau Allah berbicara dengan para nabi itu. Bahkan kepada Musa pun, nabi yang agung yang besar dalam perjanjian lama, Allah tidak memperkenankan dirinya dilihat wajahnya oleh Musa. Allah hanya membiarkan punggungnya, dikatakan dalam Kejadian 33 ayat 12 sampai 23. Lalu kami, dengan kata lain buruk, tidak usah banyak omong lah, nggak ngerti kan, tunjukkan saja, cukup. Gaya pikir perjanjian lama diubah dalam perjanjian baru. Allah bukan pribadi yang menakutkan, melainkan pribadi yang penuh kerahiman. Yesus bahkan merumahkan, membuat Allah hadir tinggal di rumah, menjadikan Allah bagian dari rumah tangga manusia bersama dengan Allah. Itu berarti seluruh keberadaannya tersimpan dalam diri Allah. Seperti dalam diri manusia,
seluruh ide, seluruh gagasan, mimpi-mimpi, harapan ada dalam kata-katanya. Maka ketika Yesus menjadi manusia, seluruh kepenuhan Allah juga tinggal dalam diri Yesus. Dalam 1 Kolose 19 dan 2 ayat 9, seluruh kepenuhan Allah tinggal dalam diri Yesus. Sebab seluruh gagasan, ide, mimpi-mimpi, kehendak Allah tersimpan dalam sabdanya itu. Seperti dalam diri manusia, seluruh gagasan kita bisa kita tuangkan melihat Bapa. Yesus merumahkan Allah, menjadikan Allah masuk dalam rumah tangga kita, demikian dekat dengan kita. Yesus Allah yang merendahkan diri, yang mau disentuh, dijamah, bahkan dikecap oleh manusia, dan manusia tidak mati, justru bersama dengan kita. Pemasmur mengatakan apa yang harus kita takutkan. Yesus juga ingin mengubah mentalitas iman feodal dengan mengatakan, sekurang-kurangnya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan di zaman kita masih lekat mentalitas feodal ini, sejak atau mencipta. Memang dikatakan pada hari ke-7 dia istirahat, namun jelas dalam istirahatnya Allah tidak menganggur, tidak menganggung-anggung. Sebab pada hari itu dia memberkati hasil karyanya, hasil kerjanya ini. Memberkati berarti menyucikan. Itu artinya hasil karya bukan hanya untuk tujuan fana, kesenangan duniawi, melainkan harus mempunyai aspek spiritual untuk tujuan keselamatan. Mengikuti Kristus pada jalan salib. Akan tetapi di jalan itu, suster-suster akan bertemu dengan Tuhan, karena di mana
untuk tetap tinggal sebagai saudari dalam hidup membiara, supaya iman suster-suster akan Kristus diketahui oleh semua orang yang hadir di sini, menurut bakat dan kemampuan, serta dengan pertolongannya mengikuti Tuhan untuk membaktikan hidup bagi gereja dan sesama. Ya, kami bersedia. Yakinkan suster-suster bahwa hidup membiara merupakan jalan hidup suster-suster satu-satunya yang paling baik. Ya, kami yakin. Apakah dengan sadar dan tegas suster-suster memilih hidup membiara ini sebagai satu-satunya jalan hidup dan pengabdian suster-suster kepada Tuhan untuk seumur hidup? Ya, dengan sadar dan bebas, kami telah memilih hidup membiara ini dan berdasarkan pengalaman selama ini atas pertolongan Tuhan, kami sekarang ingin mengikatkan diri seumur hidup kepada hidup membiara dalam kongregasi suster-suster belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Dengan rasa syukur dan terima kasih dan atas nama kongregasi, saya menerima suster-suster sebagai anggota kongregasi suster-suster belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus untuk seumur hidup. Marilah kita dengan menghayati keperawanan suci, membebaskan hati untuk mencintai dengan kasih persaudaraan. Dengan semangat kemiskinan, kita menyerahkan segala harta milik kepada komunitas, agar Kristus menjadi harta kita yang tunggal, menghayati ketaatan yang membimbing kita untuk bersama-sama mencari kehendak Allah yang membuat kita bersatu melayani umat-Nya tanpa batas dalam persekutuan kongregasi kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang mengikat saya. Terima kasih kepada semua suster hati kudus, khususnya kepada suster-suster sekomunitas di mana saya hidup dan berkarya. Para suster menerima saya, baik pada saat saya dapat membahagiakan maupun pada saat saya menyusahkan, baik pada saat saya mampu meringankan beban kehidupan maupun pada saat saya membebani, baik pada saat saya dapat melayani maupun pada saat saya membutuhkan pelayanan. Selesaikannya pula pada hari kedatangan Kristus Yesus. Amin.
surga dan mengizinkan hamba-Mu, saudara-saudari kami, oleh hati Roh Kudus dan ditebarkan dengan cinta kasih yang menyala. Dalam kasih-Mu, Engkau telah mengundang aku. Dengan penuh rasa terima kasih, ku terima undangan itu. Padamu, Allahku, ku serahkan hidupku untuk selamanya. Dengan mengucapkan kaul kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan menurut konstitusi kongregasi suster-suster belas kasih kepada Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, sesuai dengan Injil-Nya. Saya menyatakan mau hidup sederhana, sehati dan sejiwa dengan sesamaku para suster dan melayani mereka serta semua orang kepada siapa aku akan Kau utus melalui pemimpin kongregasi. Dengan demikian, saya berharap akan memberikan kesaksian kepada dunia mengenai cinta pribadi-Mu bagi kami masing-masing. Saya mohon berkat-Mu dan doa restu dari mereka semua yang disatukan dengan Aku, agar saya dapat menjawab cinta-Mu dengan tekun dan setia. Amin. Semoga Allah perjanjian memberi kepadamu kekuatan agar dapat selalu menepati janji-Mu ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rasa terima kasih, ku terima undangan itu. Padamu, Allahku, ku serahkan hidupku untuk selamanya. Dengan mengucapkan kaul kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan menurut konstitusi kongregasi suster-suster belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus Teluk Betung, dan dalam tangan Suster Hendrika Haka sebagai pemimpin umum kongregasi. Dengan ini saya bertekad untuk hidup sebagai perawan yang dibaktikan kepada Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, sesuai dengan Injil-Nya, dan melayani mereka serta semua orang kepada siapa aku akan Kau utus melalui pemimpin kongregasi. Dengan demikian, saya berharap akan memberikan kesaksian kepada dunia mengenai cinta pribadi-Mu bagi kami masing-masing. Saya mohon berkat-Mu dan doa restu dari mereka semua yang disatukan dengan Aku, agar saya dapat menjawab cinta-Mu dengan tekun dan setia, agar dapat selalu menepati janji-Mu ini.
kita diundang. Pujian kami naik ke hadirat-Mu dengan cinta yang tak terperikan. Engkau telah menciptakan umat manusia dengan pengantaran sabda-Mu dan Roh Kudus, dan dalam kebaikan-Mu yang tak terbatas, Engkau telah mempersatukan kami dengan Dikau dalam persekutuan hidup, bagaikan mempelai Kristus yang dihiasi dengan cemerlangan cinta-Mu dan anugerah-anugerah hidup kekal. Dan ketika ikatan kesetiaan terputuskan oleh tipu muslihat setan di hamba-Mu, dan ketika tibalah kepenuhan waktu, Engkau telah menampilkan perawan Maria yang lahir dari akar Isai. Ia dinaungi oleh kuasa-Mu lewat karya Roh Kudus, sehingga dengan tetap perawan yang melahirkan penebus dunia. Sang penebus itu menjadi sumber dan teladan kekudusan sempurna dengan hidupnya yang miskin, rendah hati, dan taat setia. Ia mendirikan gereja, mempelainya, dan mengasihinya sedemikian mendalam, sehingga rela mengorbankan dirinya dan menguduskannya dengan darahnya sendiri yang tak terbilang banyaknya, di mana-mana juga mengikuti jejak Kristus dan menjadi muridnya dan menjadikan layak akan martabat mempelainya. Maka dengan rendah hati kami mohon kepada-Mu ya Bapa, utuslah api Roh Kudus ke atas putri-putrimu ini untuk memenuhi mereka dengan nyala cita-cita yang Engkau bangkitkan dalam hati mereka. Semoga di dalam diri mereka ya Tuhan, bercahayalah kecemerlangan pembaptisannya serta kehidupan tak berjelah. Semoga mereka berpaut padamu dalam dan dikuatkan dengan ikatan suci. Semoga mereka dengan setia memelihara kesatuan dengan Kristus, mempelainya yang sangat khusus. Semoga mereka pun mengasihi gereja bunda kami dengan cinta yang mesra. Semoga mereka juga merangkul segala manusia yang tentang harapan yang indah akan harta surga. Ya Tuhan Bapa yang kudus, dan dalam belas kasih-Mu, bimbinglah langkah putri-putrimu ini, dan lindungilah mereka pada jalan hidup mereka dengan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Uskup, sudilah kiranya memberkati cincin-cincin yang akan dikenakan pada jari saudari-saudari kami ini. Berkatilah cincin-cincin ini. Semoga berkat-Mu selalu menyertai hamba-hamba-Mu yang akan mengenakan cincin-cincin ini. Sebagai lambang ikatan cinta kasih pada Tuhan, semoga suster menampakkan kasih Tuhan dalam hidup dan pelayanan bagi sesama sebagai religius, serta tetap setia pada janji. Amin. Cincin ini sebagai lambang ikatan cinta kasih pada Tuhan. Semoga suster menampakkan kasih Tuhan dalam hidup dan pelayanan bagi sesama sebagai religius, serta tetap setia pada janji. Amin. Dalam kasih-Mu, Engkau telah mengundang aku. Dengan penuh rasa terima kasih, terima undangan itu. Padamu Allahku, serahkan hidupku untuk selamanya. Dengan mengucapkan bau kemuliaan, kemiskinan dan ketaatan, menurut konstitusi kongregasi suster-suster
dari hati Yesus yang Maha Kudus terbentuk. Dengan ini saya bertekad untuk hidup sebagai perawat yang dibaktikan kepada Putra Tuhan kami Yesus Kristus sesuai dengan Injilnya. Saya menyatakan mau hidup sederhana, sehati dan sejiwa dengan sesamaku para suster, dan melayani mereka serta semua orang kepada siapa aku akan berutus melalui pemimpin kongregasi. Dengan demikian saya berharap akan memberikan kesaksian kepada dunia mengenai cinta pribadimu dari kami masing-masing. Saya mohon berkat-Mu dan doa restu dari mereka semua yang disatukan dengan Kami, agar saya dapat menjawab cinta-Mu dengan tekun dan setia. Amin. Lalu mengucapkan roti
segala sesuatu supaya menunjukkan Engkau pada kami. Dalam segala sesuatu dan tanpa pamrih memperhatikan kepentingan sesama. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman.
semata-mata mau melakukan segala sesuatu demi cinta kepadamu dan menolak segala sesuatu yang tidak berkenan di hatimu atau yang dapat menghalangi cintaku seutuh-utuhnya kepadamu yang mencintai aku. Hari Yesus yang berbelas kasih, dengan rendah hati aku mohon, jadilah pelindung keselamatanku, kekuatan dalam kelemahan dan kemuliaanku, serta pemulihan atas semua dosa seumur hidupku. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan sapaan kasih ini. Saya selaku pemimpin umum kongregasi Suster-Suster Belas Kasih dari Hati Yesus yang Maha Kudus, pertama-tama mengungkapkan rasa syukur atas segala rahmat dan kasih setia Tuhan bagi kami, khususnya bagi para suster kami yang hari ini berpesta atas pengikraran kaum kekal dan merayakan 25 tahun serta 40 tahun hidup mutiara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Tuhan berkenan melimpahkan berkat-Nya. Semoga melalui perjumpaan ini kita semua senantiasa bersukacita dan bergembira serta semakin bersyukur atas kasih setia Tuhan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersamamu. Semoga Allah pencipta dan pemilik cita-cita yang suci tangginya melindungi para saudari sekalian dengan rahmat dan kekuatan sehingga mampu mewujudkan panggilan dengan setia. Semoga Dia menjadikan para saudari sekalian saksi dan tanda cinta kasih lainnya di hadapan segala bangsa. Semoga ikatan yang menyatukan kalian dengan Kristus di dunia ini telah dilanjutkan di surga. Semoga saudara-saudari sekalian juga semoga anggota keluarga dan keluarga semua orang yang mengasihi kekeluargaan yang melayani diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Haleluya. kanan juga ada untuk prasmanan yang bisa kita nikmati bersama bersama para suster. Tapi ini dengan bersyukur suster yang merayakan 1 tahun memelihara
Tuhan yang merayakan 25 tahun penjara dan Victor yang mengucapkan selalu benar adalah komunikasi Nabi Muhammad.